Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum. Ini hasil yang katanya Pak Kiai itu kan ngemis ya. Alhamdulillah. Ini hasil ngemisnya Mas Tegi loh. Ini Iqra 40, juz ammah masing-masing 10, 40. Ini yang di bawah ini Al-Qur'an sebanyak 79. Jadi kemarin ada yang mau transfer 40 buah Al-Qur'an langsung, tapi sampai detik ini belum masuk uangnya. Jadi Mas Tulus belikan yang ada dulu, nanti kalau uangnya udah masuk tak belikan gitu nggih. Soalnya statusnya masih tunda dan di rekening juga belum ada uang masuk ke rekening donasi. Nggih. Matur sembah nuwun orang baik yang sudah membantu, Mbak Nisma, Mbak Novi, dan juga semua yang sudah berkecimpung di bidang ini sudah membantu. Berkah barokah selalu, mudah-mudahan untuk ada rezekinya lebih melimpah lagi ya. Gila hasil ngemise, gila Pak Kiai. Alhamdulillah. Berkah nggih Pak. Jadi Mbak Upi ini yang menyalurkan. Karena tetangganya sudah rapiin di pasar minggu. Seperti itu. Ini buat ini Banten nih Mbak Upi. Ini buat Banten. Kemarin baru baju bekas sama kemarin butuh banget baju daleman. Akhirnya pada donasi uang aja suruh beli sendiri. Beli sendiri. Gitu kan. Kalau baju udah banyak katanya, daleman yang nggak ada. Tapi udah aman belum sih di Banten itu? Dia udah aman belum sih di Banten? Nggak tahu, udah belum aku tanya lagi. Belum saya lagi. Kayaknya udah deh. Tinggal renovasi nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke tanggal piro tore iki? Ya pokoknya hari ini dah. 16 Maret 2022 tepatnya di hari Rabu ya. Di pertengahan hari, di pertengahan hari ini Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk support dan dukungannya. Tanpa terkecuali ternyata banyak orang-orang peduli sama Mas Tulus. Meskipun di luar sana banyak yang bilang oke, gila, oke, gendeng, oke, aneh, oke, sok-sokan dukun dan lain sebagainya. Terserah, saya nggak peduli dengan apa yang kalian katakan. Tapi aku cuma mau bilang terima kasih banyak buat yang support Mas Tulus ya, tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, dipencet tombol like, di share, dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip, kalau yang pendek boleh jangan di skip. Oke, terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Di kesempatan hari ini Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan tentang pengumpulan, tentang pengemisan kalau kata Kiai. Ada kan seorang kiai yang mengatakan ngemis mulu, katanya minta Al-Quran ngemis mulu. Tapi alhamdulillah ya, hasil ngemisnya terkumpul sudah. Videonya sudah Mas Tulus tayangkan di depan. Ada 40 juz ammah, 40 Iqra, dan juga 79 Al-Quran. Dan yang sudah dibawa sama beliaunya kemarin baru Iqra, juz ammah, dan juga Al-Qurannya hanya 45. Di rumah masih ada sekitar 34 Al-Quran lagi ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu, sudah mensedekahkan sedikit rezekinya dengan membantu kegiatan ini. Terima kasih banyak, semoga berkah barokah buat kita semua.
yang mau bantu sementara waktu Mas Tulus close dulu hanya untuk sedekah nasi box saja. Teman-teman yang mau bantu sedekah silahkan, caranya gampang banget, klik kolom deskripsi sekarang. Satu nasi box itu kita hargai Rp12.000, maksimalnya unlimited, terserah kalian mau sedekahnya berapa. Hari ini sudah terkumpul di 3,9 juta ya teman-teman. Sampai detik ini rekening donasi sudah 3,9 juta. Teman-teman yang masih pengen nambahin, masih punya rezeki, mungkin pengen ngasih tambahan buat sedekah nasi boxnya, caranya gampang, klik kolom deskripsi, transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi, transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Dan untuk yang pesan minyak bidara, stoknya tinggal 6 lagi teman-teman, hanya tinggal 6 pieces, ada lagi hari Selasa, ada lagi baru bisa dikirim hari Selasa ya. Teman-teman yang mau pesan lagi silakan, tinggal 6 pieces lagi, langsung hubungi Mas Tulus aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, kirimkan nama, alamat lengkap, RT, RW, kode pos, dan juga nomor HP ya. Terima kasih banyak orang baik. Fungsinya apa Mas Tulus minyak bidaranya? Fungsinya banyak sekali, untuk kesehatan kita, untuk antibody, kemudian untuk ruqyah mandiri juga, bisa untuk urut dan juga gatal-gatal ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu sedekah. Sedekah Al-Quran sudah Mas Tulus salurkan. Untuk yang sudah membantu sedekah nasi box juga terima kasih banyak. Yang sudah membantu pesan minyak bidara juga terima kasih banyak. Semoga keberkahan bersama kita semua, amin. Dan juga Mas Tulus mau kasih info sedikit, dari Jawa Timur sudah dapat tanahnya. Jadi Mas Tulus itu sedang mengumpulkan 7 jenis tanah dari 7 provinsi. Sebenarnya tidak tertutup di angka 7 saja, boleh dari mana saja. Kalimantan sudah, kemudian Jambi juga sudah ada. Dari Lampung yang Lampung belum ada Mas Sujadi itu Mbak Sari mungkin boleh dibantu. Kalau Mas Wardi agak sulit Mas, dari Rawajitu soalnya itu jauh banget ke Jakartanya. Kalau di kota masih bisa dibantu Mbak Sari atau Mas Sujadi, kalau bisa bantu yang dari Lampung ya, siapa tahu bisa bantu. Kemudian yang sudah pasti adalah yang sudah ada adalah Banten, kemudian dari Jogja, kemudian dari Wellery, nanti Mbak Yanti ngirim juga untuk perwakilan Jawa Tengah, kemudian untuk Kebumen kemarin ada juga, Jawa Timur juga sudah ada, Banyuwangi nanti Mbak Ida akan bantu untuk pesankan, Mbak Ida ya, Mbak Ida terima kasih banyak. Kemudian dari Kalimantan ada Mas Riatun, yang masih dibutuhkan itu dari Sulawesi, kemudian dari Gorontalo, dari Bali, Bali juga sudah ada, dari Beli tadi pagi sudah WhatsApp ya. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah membantu apapun kegiatan Mas Tulus hari ini. Di balik orang bilang saya gila, tapi jenengan mensetujui apa yang Mas Tulus lakukan hari ini dan membantu dengan ikhlas. Terima kasih banyak yang dari Jawa, yang dari manapun yang sudah bantu kirimkan tanah, yang sudah sedekah Al-Quran, sudah bantu sedekah nasi box, yang sudah pesan minyak bidara, matur sembah nuwun, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan rizkinya, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan ditukar dengan diijabah kabul hajat baiknya, apapun hajat baiknya ya, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Nah, tadi malam Mas Tulus kan bikin live streaming, banyak yang menanyakan soal gini, aku nggak bisa angkat dua-duanya ya. Ada 2 hal yang harus Mas Tulus angkat di sini. Yang pertama soal musyriknya tanah yang digunakan, katanya kegiatan mengumpulkan tanah itu adalah musyrik. Nanti kita bahas itu di lain kesempatan ya. Tapi hari ini Mas Tulus pengen bahas dulu soal semalam Mas Tulus sempat beberapa hari yang lalu, kalau tanggal 17-18 ini adalah hari puncak, bukan hari puncak tapi pembukaan sedekah pertama atau pembukaan selamatan pertama yang sedang diadakan rapat di Gunung Merapi dan juga Semeru, kemudian beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, ternyata salah satu acara puncak yang dimana mereka melakukan kegiatan selamatan lah istilahnya kalau dalam bahasa kita, itu tanggal 17 ini, tanggal 17 besok, ini tanggal 16 kan, berarti besok ya teman-teman. Nah, banyak yang menanyakan itu sebetulnya, Mas Tulus, tanggal 17 ini sebetulnya apa sih? Kenapa kok ada acara puncaknya pas tanggal 17? Ada yang menyambungkan dengan kegiatan saudara kita yang ada di Gunung mana? Gunung Agung atau Gunung Batur, mohon maaf ya. Ada yang menyambungkan itu. Jadi di Gunung Agung atau di Gunung Batur, Bali itu hari ini atau besok gitu kalau tidak salah, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Ada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di Bali. I don't know itu acara apa, aku juga nggak tahu. Nah, aku nggak ngerti ada apa dan kegiatan apa, aku tidak tahu ya. Cuma ada yang bilang Mas Tulus besok ada kegiatan juga sama di tempat ini dan mendekati dengan bulan purnama atau pas bulan purnama, I don't know, aku juga nggak tahu. Tapi tanggal 17 memang secara kebetulan atau tidak, saya nggak mengerti, saya nggak bisa bahas ini, jadi saya tidak bisa menyambungkan, saya tidak bisa menjalurkan itu karena ada batasan yang tidak bisa saya
bahas di sini. Ada sesuatu yang tidak bisa saya buka secara detail, tapi intinya kalau jenengan bilang berhubungan ya mungkin hanya kebetulan. Saya tidak mengiyakan kalau ini kebetulan. Maksudnya saya tidak mengiyakan kalau ini memang berhubungan, tetapi mungkin saja kebetulan di hari yang sama atau di waktu yang tepat. Aku juga nggak ngerti kenapa tanggal 17 ini digelar lagi yang namanya selamatan dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaan bagus juga dari subscriber yang menanyakan kalau katanya Gunung Semeru lagi cari tumbal, lagi cari pasien, istilah kata gitu ya. Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan lagi ya teman-teman. Hari ini kita bakal fokus kenapa terjadi di tanggal 17 ini. Dan berhubungan atau tidak dengan yang ada di gunung bla 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 yang ada di Bali, saya tidak bisa memastikan, tetapi kalau kebetulan ya mungkin saja kebetulan ya. Oke. Aku sempat bertanya-tanya samanya. Kegiatan itu dilakukan di hari Jumat kemarin. Sebetulnya kegiatan pertamanya, opening ceremony, asik. Openingnya itu dilakukan di hari Jumat. Tetapi kegiatan awal sedekahnya atau istilah kata itu selamatannya itu di tanggal 17. Nah, ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya tanggal 17 ada apa, Mas Tulus? Lalu tanggal 17 apakah akan ada sesuatu yang terjadi? Nah, kita akan jawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama dulu, sebetulnya ada kegiatan apa? Kenapa tanggal 17? Kenapa harus tanggal 17? Secara hitungan kita, secara hitungan nalar kita memang jatuhnya di tanggal 17. Secara dunia nyata, di dunia nyata kita. Ternyata di dunia gaib juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi selang 1 atau 2 hari dari tanggal ini sebetulnya. Nah, jatuhnya memang tepat di tanggal 17 atau di hari Kamis malam Jumat, ya hitungannya ya. Karena hitungannya sudah seminggu teman-teman. Sebetulnya tidak ada ritual khusus atau tidak ada pertanda khusus kalau ini digelar. Maksudnya kegiatan ini digelar karena mereka sudah jalur di 7 hari. Jadi sistemnya kalau yang ini masih sama dengan sistem Javanese ya. Sistemnya orang Jawa. Jadi mereka tuh ada yang mapak tanggal atau lewat tanggal. Tapi tidak boleh lebih dari 1 hari. Paham? Jadi sebetulnya kegiatan awalnya, kegiatan totalnya itu adalah di tanggal 18, bukan tanggal 17. Tanggal 17 itu digelar selamatannya. Jadi mereka mapak tanggal untuk tanggal 18. Kenapa Mas Tulus bilang 17? Karena mereka bikin kegiatannya di tanggal 17 untuk merayakan tanggal 18-nya. Saya tidak bisa mendetailkan sebenarnya acaranya apa, detailnya apa. Aku nggak bisa, aduh sirah kulek. Aku terlalu meloho mulutku ya, terlalu terbuka ya, kepalaku sakit banget ki, gempa meneh nanti ki. Guys, Mas Teh syuting jam 8 pagi loh guys. Ini jam 8 dan masih adem ayem tentrem banget pagi-pagi. Kepalanya Mas Teh pusing, ini sebelum Mas Teh berangkat kerja. Dan ini kepalanya pusing guys. Biasanya kalau kayak gini kayak kemarin pusing, ternyata gempa di Banten. Ini pusing, nggak tahu gempanya di mana. Ya, coba. Aduh, eyangku repot. Mesti ono apa-apa iki. Nggak tahu dah, nanti kita lihat ya. Jam 8 pagi 16 November. 16 Maret Mas Tulus merasakan sesuatu yang tidak enak di kepala ya. Jam 8 pagi. Jam 8 kurang jam 8 luwih sih sebenarnya. Sudah lebih 5 menit. Jam 8 lebih 5 menit ya. Oke. Kegiatan detailnya untuk tanggal 17 itu adalah puncak penggelaran acara. Jadi mereka juga menyembelih sesuatu, mereka juga menggelar selamatan, mereka juga istilah kata itu meminta sesuatu dan ada sesuatu yang akan datang, kemudian ada tamu-tamu agung, kemudian ada yang hadir juga dan saya tidak bisa mendetailkan. Nah, kegiatan ini sepertinya adalah sebuah kegiatan pembuka yang akan dilakukan sampai ke 35 hari ke depan. Dan kegiatan selamatan pembuka ini membutuhkan banyak sekali kerbau gaib juga, kemudian ada beberapa ayam hitam aku lihat, terus ada gunungan-gunungan apa lagi lah yang pun tiang palaku pusing gempa tempun dimelih nih kita bawa gempa tapi tidak terlalu besar. Amin ya Allah, amin ya Allah. Gempa dimanapun pagi ini, ini pagi rek ya, mungkin tayangnya jam 2 atau jam 3. Gempa pagi ini semoga tidak terlalu besar. Dimanapun tempatnya semoga Allah lindungi siapapun orang yang mengalami gempanya. Amin ya Allah, terima kasih. Jangan Jakarta. Amin ya Allah. Nah, kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan pembuka untuk dilakukan penggelaran di tanggal 18. Jadi ada tamu agung yang datang, mereka juga menyembelih berbagai macam jenis hewan. Salah satunya kerbau di sini, simbolnya saya melihat ada kerbau. Kemudian ada ini makhluk apa namanya ya? Kayak
Oke, 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 oke. Ngapunten. Jadi ada 3 jenis tumbal yang bukan tumbal sih istilah kata itu, yang disembelih di hari itu, di tanggal 17 ya. Lalu kegiatan ini apakah kegiatan yang sangat sentral dan diharuskan, Mas Tulus? Sepertinya iya. Sepertinya iya, dan di situ banyak sekali tamu-tamu agung yang datang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam provinsi, dari seluruh Nusantara. Bukan, kalau hitungannya luar negeri ya Nusantara atau yang ya. Sing Melayu juga Nusantara hitungannya guys. Jadi ternyata kita tuh juga bersaudara dengan saudara-saudara kita yang di Malaysia. Sebetulnya aku juga butuh, jujur. Kalau ada kiriman tanah dari Malaysia, kiriman tanah dari Singapura, Jepang, atau Asia khususnya, benua Asia, masih Mas Tulus terima. Tapi kalau pengirimannya bisa lama banget, yo lumayan sebetulnya pas dengan ketika Mas Tulus mengumpulkan dana dulu gitu loh maksudnya ya. Sebetulnya, tapi kayaknya kegiatannya pengirimannya terlalu jauh ya, gitu. Nah, jadi tamunya ini banyak banget, ada raja-raja juga, raja ya yang, terus ada patih, ada tokoh-tokoh agama, ada ulama di situ. Jadi berbagai macam jenis leluhur yang ada di Indonesia, di Nusantara khususnya, dari berbagai macam jenis agama. Jadi ini adalah acara atau rapat yang digelar oleh para leluhur masyarakat Nusantara, tetapi dari berbagai macam jenis ataupun etnis budaya, kemudian juga dari etnis agama. Jadi tidak satu jenis aja, tapi lebih kalau kebudayaannya kalau untuk caranya memang menggunakan cara yang Javanese sekali atau Jawa sekali. Budayanya adalah budaya Jawa, tapi mereka datang dengan berbagai macam jenis adat istiadat dan juga agama. Jadi tidak hanya orang Hindu, tapi caranya mayoritasnya aku lihat banyak teman-teman kita yang dari Hindu dan juga ya mereka menyebutnya agamanya satu. I don't know itu agama apa, tapi mereka tidak menyebutkan agamanya apa, tapi intinya mereka tetap agama adalah aku dan Tuhan. Istilah kata gitu. Jangan dibahas lagi ya teman-teman. Sudahlah, kita kembalikan kepada mereka masing-masing. Mereka punya hak untuk memilih, mereka juga punya hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan cara mereka sendiri. Kita nggak bisa close apa-apa, oke? Nah, kegiatannya tanggal 14 itu sebetulnya intinya adalah kegiatan mengumpulkan sesuatu, kemudian menggelar sesuatu, menyembelih sesuatu, dan juga ada rapat tertentu untuk mengumpulkan sesuatu juga. Jadi tanggal 17 ini kemudian digelar sesuatu untuk membuka sesuatu untuk digelar di tanggal 18. Sebetulnya gelar aslinya tanggal 18, tapi gelaran puncaknya itu tanggal 17 ini ya, nanti malam. Kemudian besok malam. Kemudian ada yang nanya lagi, Mas Tulus akan ada apa di tanggal 17? Apakah akan ada musibah besar? Apakah erupsi Merapi akan besar sekali dan lain sebagainya? Aku lihat ini karena kegiatannya positif ya teman-teman. Sepertinya tidak akan ada sesuatu yang besar kemudian mengagetkan banyak orang. Menurut aku sih tidak seperti itu, karena secara pribadi aku nilai ini kegiatan positif, ini kegiatan baik. Meskipun ada istilah kata, maaf ya bahasanya, ada tumbal, ada yang disembelih dan lain sebagainya, ada penggalian, ada pengumpulan sesuatu juga kemudian, dan aku juga melihat ada pengumpulan air dan juga tanah di rapat ini. Ada beberapa hal yang dilakukan dengan yang sama, tetapi tidak semua membawa tanah dan juga air. I don't know itu apa, tapi memang sedang ada pembangunan sesuatu ya. Mudah-mudahan ini salah satu fisik baik, tapi aku lihat memang ini adalah untuk tujuan baik. Ini untuk sesuatu yang positif. Jadi ada bangunan baru di salah satu alam lain yang bertujuan untuk kita juga. Nah, ini apa? Tidak bisa dijelaskan, tetapi intinya adalah sedang ada sesuatu yang baru yang sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan ini bisa mengcover kita dari musibah, mengcover kita dari corona dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mensupport IKN kita yang baru dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah. Dan satu lagi yang orang takutkan adalah, Mas Tulus tanggal 17 Maret apakah erupsi Merapi akan besar? Apakah akan ada letusan besar? Apakah ada sesuatu yang besar? Karena ini kegiatan positif sih sepertinya tidak ya teman-teman. Sepertinya tidak ada sesuatu yang besar. Tetapi ketika, mohon maaf, apa tadi? Kok ada abu yang di mulutku yang? Astagfirullahaladzim. Abu. Oke, jadi kalau misalnya ada pergesekan di tanggal 17, ada musibah di tanggal 17 yang lumayan besar, mungkin ini adalah pergesekan antara sesuatu. Jadi gini teman-teman, setiap kegiatan baik pasti akan dihajar juga, pasti akan diganggu juga dengan beberapa makhluk lain. Nah, Eyang baru kasih clue ke saya,
kalau ini lagi disebar berapa ratus ribu gitu ya, ada ratusan ribu, Mbak Dajjal ini ngelepasin sesuatu kayak elang gitu, kayak elang hitam. Kalau jerene eyang, lek ngomong Raja Wali kalau bahasanya eyang. Tapi menurut aku bukan burung Raja Wali, tapi ya burung elang. Jadi Mbah Dajjal itu baru saja melepaskan ada 100.000 lebih elang disebarkan ke seluruh Nusantara. Aku tidak tahu tujuannya apa, untuk menghancurkan kita kah, untuk hasut kita kah, atau untuk menimbulkan musibah. Jadi kalau misalnya tanggal 17 ini, aku sih karena ini kegiatan baik, aku berdoa mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang jelek. Kalau toh ada yang dilempar ataupun ada yang terlempar, kemudian ada musibah kecil di berbagai macam tempat di luar Merapi atau di luar Semeru, di luar Gunung Agung, di luar Laut Selatan, ya mungkin ini adalah sebuah lemparan energi di mana mereka coba ganggu sesuatu kegiatan, kemudian dilemparkan atau dilenyapkan atau dihajarkan, dilontarkan. Jadi menjadi sebuah musibah atau bencana dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin sekali terjadi, ini sangat mungkin menjadi memfaktori ada musibah besar terjadi, tetapi sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi tidak besar. Dan ada yang bilang, jawaban terakhir, ini Mas terus pembahasan terakhir. Mas, Merapi akan erupsi tanggal 17 ya? Merapi besar ya? Mas, Merapi akan meledak ya tanggal 17 ya misalnya. Nah, kegiatan ini sebetulnya kegiatan yang positif. Jadi ya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba mulutku tadi ada abu pas Tulus ngomong soal Merapi tanggal 17, tapi mulutku ada abunya, kayak berasa abu, kayak debu tapi rasanya kayak abu bakaran gitu loh, kayak abu bakaran. Dan I don't know, saya juga tidak bisa memastikan, sekali lagi akan ada sesuatu yang besar, Merapi meletus tanggal 17 dan lain sebagainya. Mas Tulus tidak bisa memastikan sekali lagi, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang besar, aku tidak merasakan secara detailnya. Tapi kalau di luar Merapi ada kemungkinan terjadi di tanggal 17. Tetapi sekali lagi, saya sebagai manusia biasa tidak bisa memastikan apapun tentang hal yang mungkin saja terjadi, dan mungkin ini menjadi simbol dari sesuatu yang mungkin akan terjadi tanggal 17, tetapi sekali lagi ini hanya sebatas simbol, dan yang bisa memastikan itu bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, apapun kegiatan yang kita di tanggal 17 besok, tetap untuk kebaikan kita semua, tetap untuk kemaslahatan umat, untuk Indonesia, untuk Nusantara. Jadi sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat majemuk, masyarakat yang tahu adat ketimuran, kita sebagai keturunan Jawa khususnya, jangan buang Jawamu, tetap jaga tradisimu, satukan atau sandingkan dengan agamamu, kemudian tetap jaga dan lestarikan kebudayaanmu. Jadi sebagai anak muda, sebagai anak-anak yang tinggal meneruskan, tidak ada salahnya ketika kita juga ikut mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Hadiahkan surat Al-Fatihah untuk seluruh leluhur kita atau orang-orang yang sudah mendahului kita, raja-raja di masa lalu, kemudian pangeran-pangeran di masa lalu, pahlawan-pahlawan kita juga. Jangan lupa untuk hadiahkan surat Al-Fatihah untuk mereka semua ya. Intinya di situ. Tidak bisa percaya nggak apa-apa, yang penting jangan lupakan kalau kamu juga manusia, pasti kamu punya leluhur. Intinya di situ. Kamu tidak percaya dengan leluhurmu, tidak percaya dengan leluhur Nusantara, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau kamu juga lahir karena ada leluhur, karena ada sesuatu yang mendahului kamu, kemudian jadilah kamu sekarang. Ya, intinya di situ ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ini yang Mas Tulus bahas hari ini. Tanggal 17 akan ada apa? Serahkan semuanya pada Allah. Minta perlindungan sama Allah. Ketika ada sesuatu yang besar terjadi, memang Allah sudah menghendaki, dan mudah-mudahan kalau toh terjadi skala kecil saja, jangan terlalu besar, jangan menimbulkan korban jiwa, dan juga jangan merugikan masyarakat banyak ya. Terima kasih banyak orang baik. Hari ini kita bahas itu dulu. Besok mungkin kita bahas soal musyrik, siriknya, tanah dan lain sebagainya. Mas Tulus akan cari filosofinya biar kita mudah untuk menjelaskan atau mudah dipahami kenapa harus mengumpulkan tanah dan lain sebagainya. Kita akan bahas besok di lain kesempatan ya. Yang setuju untuk bikin sedekah bumi atau mau ikut berdonasi atau setuju Mas Tulus membuka donasi, silahkan langsung klik kolom komentar ya. Setuju atau tidak Mas Tulus buka kolom donasi untuk sedekah bumi, silahkan Mas kalian komentar biar Mas Tulus bisa berani sebelum fitnah-fitnah datang lagi menghasut Mas Tulus ya. Ntar kiai-kiai, ustadz-ustadz yang hebat-hebat yang bisa nerawang-nerawang nanti masuk ke sini, kemudian akan nyerang Mas Tulus lagi ya. Terima kasih banyak orang baik yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang belum punya rezeki, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Yang punya utang piutang, semoga cepat lunas. Yang belum kerja, cepat kerja. Yang sudah kerja, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah. Kemudian yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Amin. Yang punya rencana, yang dagang, yang usaha, semoga dilancarkan, segera diberikan kabul sama
sama Allah niat dan tujuannya, mau beli rumah, mau beli mobil, yang mau punya usaha dan lain sebagainya. Semoga Allah kabul hajatnya, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Oke, terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mas Tulus harus siap-siap kerja karena harus ada MC sampai jam 11 siang. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa jaga kesehatan.